Halo, selamat pagi teman-teman. Saya mewakili teman-teman dari CMF akan mempresentasikan salah satu konstitusi dogmatis tentang gereja, yakni Lumen Gentium, khususnya bab 1 tentang misteri gereja. Nah, kita langsung mulai saja. Sebentar, kasih besar slide-nya. Oke. Kami akan memulai dari latar belakang persoalan teologis yang diperdebatkan. Yang pertama, ini dalam Lumen Gentium ada sudut pandang baru, yaitu suatu sentralisasi vertikal pada Kristus dan suatu desentralisasi horizontal pada umat Allah. Nah, dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, khususnya Lumen Gentium ini, tampak jelas dalam bab 1 Lumen Gentium yang berbicara tentang misteri gereja, dan bab 2 yang berbicara tentang umat Allah. Jadi, sentralisasi vertikal pada Kristus itu berbicara tentang misteri gereja, dan horizontal pada umat Allah itu berbicara tentang umat Allah. Nah, kita akan mulai dari kata misteri. Kata misteri, misteri gereja tidak pernah dijelaskan secara jelas dalam Lumen Gentium. Jadi kata misteri itu tidak dijelaskan secara jelas dalam dokumen ini. Tapi dalam Lumen Gentium nomor 44, kata misteri itu seolah-olah dibedakan dengan kata gereja itu sendiri. Sementara dalam Lumen Gentium 3 dijelaskan bahwa gereja atau kerajaan Kristus yang sudah hadir itu in mysterio, di dalam misteri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa konsili sengaja mempertahankan arti kabur dari misteri itu sendiri, dari kata misteri itu sendiri. Dalam Lumen Gentium, kata misteri itu muncul beberapa kali, namun disandingkan dengan kata lain atau dengan kata lain, seperti misteri Allah atau misteri Bapa, misteri kasihnya, misteri Kristus, misteri penjelmaan, penebusan, penyelamatan, dan lain sebagainya. Jadi kata misteri itu dalam Lumen Gentium itu selalu disandingkan dengan kata yang lain. Nah, kata misteri itu memiliki arti yang sangat umum. Maka dari itu untuk memahaminya dengan baik dalam hubungannya dengan gereja, sebaiknya kata misteri itu dibandingkan dengan kata sakramen dalam Lumen Gentium. Nah, ini dibandingkan karena kata sakramen itu dalam Lumen Gentium itu disebut sebanyak 3 kali. 3 kali. Jadi gereja itu sebagai sakramen itu disebut 3 kali dalam Lumen Gentium. Lumen Gentium 1, 9, dan 48. Jadi, pada dasarnya arti misteri itu sama artinya dengan kata sakramen. Misteri merupakan bagian dari sakramen itu sendiri. Maka tidak salah bahwa Santo Agustinus itu merumuskan sakramen sebagai bentuk kelihatan dari rahmat atau misteri yang tak kelihatan. Nah, dalam keterangan panitia pada skema ketiga dalam Konsili Vatikan kedua yakni November 1964, dikatakan bahwa kata misteri tidak menunjuk pada sesuatu yang tidak dapat dimengerti atau tersembunyi saja, tetapi juga pada realita ilahi yang transenden dan menyelamatkan, yang dengan cara yang sedikit banyak tampak, diwahyukan, dan dinyatakan. Misteri itu, kalau kita lihat itu tampak dalam jemaat Katolik, dalam gereja itu sendiri. Nah, gereja itu adalah sakramen Kristus yang hadir dalam gereja. Sakramen kesatuan yakni dalam Tuhan dan sakramen keselamatan untuk semua orang. Ketiga hal itu adalah satu kehadiran. Adalah satu karena kehadiran Kristus dalam umat berarti keselamatan. Gereja adalah sakramen Kristus yang hadir dalam gereja, sakramen kesatuan yakni komunio,
komunio dalam Tuhan, dan sakramen keselamatan. Jadi sini ada 3 gereja. Gereja adalah sakramen Kristus yang hadir dalam gereja. Gereja adalah sakramen kesatuan, yakni komunio dalam Tuhan, dan gereja sebagai sakramen keselamatan untuk semua orang. Nah, ketiga hal ini adalah satu hal, karena kehadiran Kristus dalam umat itu berarti keselamatan. Dengan demikian, paham sakramen dari bapak-bapak gereja itu dikembalikan. Arti sakramen bukan lagi sebagai sebab rahmat atau causa gratia, melainkan peragaan, tindakan dari Allah yang oleh rohnya adalah rahmat itu sendiri. Dengan demikian, ketika berbicara tentang misteri dalam Lumen Gentium, maka itu selalu berkaitan dengan dokumen konstitusi Sacrosanctum Concilium dan Dei Verbum itu sendiri. Nah, kita langsung mulai dari setiap nomor. Yang pertama, Lumen Gentium. Lumen Gentium nomor 1 itu adalah bagian pendahuluan. Pada kalimat pertama itu dikatakan, Kristus adalah terang para bangsa. Kristus itu adalah terang. Maka Konsili suci yang terhimpun dalam Roh Kudus ingin sekali menerangi semua orang dengan cahaya Kristus yang bersinar pada wajah gereja dengan mewartakan Injil kepada semua makhluk. Gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Nah, kita lanjut pada inti Lumen Gentium nomor 2, yakni rencana Bapa yang bermaksud untuk menyelamatkan semua orang. Kristus penebus adalah citra Allah yang tak kelihatan, yang sulung dari segala makhluk. Yesus adalah citra Allah yang tak kelihatan, namun yang sulung dari segala makhluk. Adapun semua orang yang sebelum segala zaman telah dipilih oleh Bapa, telah dikenalnya dan ditentukannya sejak semula untuk menyerupai citra putranya, supaya dialah yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Dengan demikian Bapa menetapkan untuk menghimpun mereka yang beriman akan Kristus dalam gereja kudus. Nah, gereja itu dihadirkan pada zaman terakhir, ditampilkan berkat pencurahan Roh Kudus dan akan disempurnakan pada akhir zaman. Jadi ini sangat teologis berkaitan dengan Kristus, Bapa, dan Roh Kudus. Oke, kita mulai dari perutusan Putra. Jadi Allah Putra itu diutus oleh Bapa untuk menjadi manusia agar manusia diangkatnya menjadi putra. Hal ini merupakan kehendak Bapa untuk membarui segala sesuatu di dalam Kristus. Kita bisa lihat dalam Efesus bab 1 ayat 4-5 dan ayat 10. Nah, untuk memenuhi kehendak Bapa itu, Kristus memulai kerjaan surga di dunia. Dia datang ke dunia, mewahyukan rahasianya kepada kita manusia, serta dengan ketaatannya ia melaksanakan penebusan itu. Perutusan Putra ke dunia juga merupakan sebuah undangan bagi kita untuk mengalami kekudusan. Karena pada hakikatnya, kita semua dipanggil untuk menjadi kudus melalui arah dan jalan yang ditunjukkan oleh Kristus, Sang Terang. Tadi pada bagian pertama sudah jelas bahwa Kristus itu adalah Sang Terang. Lalu, kita itu dipanggil untuk menuju kekudusan melalui arah yang ditunjukkan oleh Dia sebagai Sang Terang itu sendiri. Nah, selanjutnya kita Lumen Gentium nomor 4 itu berkaitan dengan Roh Kudus yang menguduskan gereja. Nah, setelah menyelesaikan karyanya di bumi, Yesus kembali kepada Bapanya. Namun dia menjanjikan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Ya, Roh Kudus diutus pada hari Pentakosta. Ya, jadi sekarang kita berada pada masa untuk menantikan Roh Kudus, karena Yesus sudah bangkit, dia kembali kepada Bapa. Dia akan kembali pada Bapa, lalu dia akan mengutus 10 hari kemudian dia mengutus Roh Kudus pada hari Pentakosta untuk tetap menjaga kekudusan yang telah ditanamkan Kristus dan membaharui pada gereja. Nah, ada beberapa tugas Roh Kudus. Yang pertama, membawa umat beriman lebih dekat pada Bapa melalui Kristus. Bisa dilihat dalam Efesus bab 2 ayat 18. Yang kedua, menjadi sumber air yang memancarkan untuk hidup kekal.
Itu dalam Yohanes 4 ayat 14, 7 ayat 38 sampai 39. Lalu yang berikut, menjadi roh yang menghidupkan orang yang mati karena dosa, sampai ia membangkitkan tubuh mereka yang fana dalam Kristus. Itu kita bisa lihat dalam Roma 8 ayat 10 sampai 11. Lalu yang berikut memberi kesaksian tentang pengangkatan mereka menjadi putra. Itu dalam Galatia bab 4 ayat 6, Roma 8 ayat 16 dan seterusnya. Yang terakhir itu mengantar gereja kepada segala kebenaran. Yohanes bab 16 ayat 13. Nah, melalui karya Roh Kudus ini, umat beriman dipersatukan dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Dari karya Roh Kudus inilah yang mempersatukan umat dengan Trinitas sendiri, dengan Allah Tritunggal. Yang berikut Lumen Gentium nomor 5 berkaitan dengan kerajaan Allah. Jadi misteri gereja kudus itu diperlihatkan ketika didirikan. Sebab Tuhan Yesus yang mengawali gerejanya dengan mewartakan kabar bahagia, yakni kedatangan kerajaan Allah yang sudah berabad-abad lamanya dijanjikan dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Nah, kerajaan itu menampakkan karya dan kehadiran Kristus. Sabda Tuhan diibaratkan benih yang ditaburkan di ladang. Dan kerajaan itu tampil dalam pribadi Kristus sendiri, Putra Allah. Jadi Putra Allah dan juga Putra manusia. Jadi ini menunjukkan kodrat Yesus yang datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu Yesus sudah menanggung maut itu di atas kayu salib demi umat manusia, bangkit dan ditetapkan sebagai Tuhan dan Kristus serta imam untuk selamanya, yang mencurahkan roh yang dijanjikan oleh Bapa. Oleh karena itu gereja yang diperlengkapi dengan karunia-karunia pendirinya atau Yesus Kristus sendiri, dan yang dengan setia mematuhi perintah-perintahnya tentang cinta kasih, hukum yang utama dan terutama yang disampaikan oleh Yesus, kerendahan hati untuk menerima perutusan mewartakan kerajaan Kristus. Nah, ini dilakukan oleh Yesus sebelum dia diangkat ke surga. Itu dia memerintahkan agar mewartakan kerajaan Kristus dan kerajaan Allah kepada seluruh dunia. Gereja dan awal mula kerajaan itu di dunia. Lumen Gentium bab nomor 6 itu menjelaskan tentang aneka gambaran gereja. Makna gereja terdapat dalam berbagai gambaran. Apapun gambarannya, satu-satunya pintu yang harus dilalui ialah Kristus. Jadi gambaran tentang gereja itu bentuknya boleh macam-macam, tapi pintunya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Gereja juga kawanan yang seperti dulu telah difirmankan akan digembalakan oleh Allah sendiri. Jadi selain sebagai pintu, gereja itu, gambaran tentang gereja itu sebagai kawanan domba yang digembalakan oleh Allah itu sendiri. Domba-dombanya dibimbing dan dipelihara oleh Kristus sendiri, sang gembala baik dan pemimpin para gembala itu sendiri. Yang berikut, Kristus adalah pokok anggur yang sejati. Ini gambaran tentang gereja, Kristus sebagai pokok anggur yang sejati. Dialah yang memberi hidup dan kesuburan kepada cabang-cabang atau ranting-ranting, yakni kita, atau gereja. Yang karena gereja tinggal di dalam dia dan yang tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang sejati. Tuhan sendiri mengibaratkan dirinya sebagai batu. Ini yang berikut sebagai batu. Gambaran tentang gereja sebagai batu yang dibuang oleh para pembangun tetapi malah menjadi batu sendiri, batu penjuru. Di atas dasar itulah gereja dibangun oleh para rasul. Yang berikut, gereja sebagai tubuh mistik Kristus, gereja tubuh mistik Kristus. Itu dalam Lumen Gentium bab 7a nomor 7. Dalam sakramen pembaptisan, setiap orang diangkat menjadi anggota keluarga Allah atau menjadi anggota tubuh mistik Kristus. Selanjutnya dalam pemecahan roti dalam Ekaristi, kita secara nyata ikut serta dalam tubuh Tuhan. Jadi dengan merayakan Ekaristi kita secara nyata ikut serta dalam tubuh Tuhan. Maka kita diangkat untuk bersatu dengan Dia dan bersatu di antara kita sebagai gereja. Karena roti adalah satu, maka kita yang banyak ini merupakan satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Bisa dilihat dalam 1 Korintus 10 ayat
17. Demikianlah kita semua dijadikan anggota tubuh Kristus, sedangkan masing-masing menjadi anggota yang seorang terhadap yang lain. Itu dalam 1 Korintus bab 12 ayat 27 dan Roma 12 ayat 5. Dengan kata lain, seperti semua anggota tubuh manusia, biarpun banyak jumlahnya, membentuk hanya satu tubuh. Begitu pula orang beriman yang berhimpun di dalam Kristus. Nah, semua anggota harus menyerupai Kristus. Seluruh gereja ini dipanggil untuk menyerupai Kristus. Conformity with Christ. Maka dari itu kita diperkenankan memasuki misteri-misteri hidup, disamakan dengannya, ikut mati dan bangkit bersama dengannya. Sehingga kita ikut memerintah bersama dengannya nanti pada kehidupan kekal. Itu dasar biblisnya dalam Filipi, 2 Timotius, Efesus, Kolose, dan lain sebagainya. Yang berikut Lumen Gentium nomor 8. Gereja yang kelihatan dan sekaligus rohani. Sesudah kebangkitannya, penebus kita menyerahkan gereja kepada Petrus untuk digembalakan. Kita bisa lihat dalam Yohanes 21 ayat 17. Nah, gereja itu yang kini dipimpin oleh pengganti Petrus dan para uskup dalam persekutuan dengan. Jadi hal itu para pengganti Petrus itu adalah para uskup. Gereja dipanggil untuk menempuh jalan yang sama seperti yang diteladankan oleh Yesus supaya menyalurkan buah keselamatan kepada dunia. Jadi Yesus sendiri adalah teladan untuk gereja sekarang untuk menyalurkan buah keselamatan kepada dunia. Lalu yang terakhir dari kami adalah relevansi untuk zaman kita. Zaman kita ini diwarnai dengan berbagai persoalan, bahkan sampai pada tahap penderitaan. Belum selesai bergulat dengan pergulatan dengan ancaman dan bahaya COVID yang telah banyak memakan korban, kemanusiaan diganggu dan bahkan dimusnahkan dengan perang Rusia dan Ukraina. Dan mungkin akhir-akhir ini kita melihat ketegangan antara Israel dan Palestina. Peristiwa penderitaan yang menimpa dunia tidak hanya berhenti pada 2 kasus besar ini, tapi masih banyak kasus-kasus lain. Misalnya di Indonesia, kasus-kasus berkaitan dengan kekerasan dan lain sebagainya. Ini berkonsekuensi pada penderitaan dan penindasan terhadap kemanusiaan. Nah, dalam situasi yang dialami sekarang ini, tidak jarang mendatangkan berbagai pertanyaan dan perdebatan tentang iman dan keselamatan itu sendiri. Namun di balik semua keluhan itu, gereja diundang untuk melihat dan menghayati kembali identitasnya sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. Nah, ini yang ingin kami tekankan. Gereja adalah bagian dari tubuh mistik Kristus. Semua anggota harus menyerupai Kristus. Maka dari itu kita diperkenankan memasuki misteri-misteri hidupnya. Disamakan dengannya, ikut mati dan bangkit bersamanya, hingga kita ikut memerintah bersama. Ketika kita masuk dalam misteri-misteri hidup Kristus, di mana kita melakukan apa yang Dia ajarkan, meniru apa yang Dia buat, itu kita masuk dalam misteri-misteri. Dalam konteks penderitaan dan duka yang dialami dunia saat ini, hendaknya dimaknai sebagai penghayatan dan penyerupaan diri dengan penderitaan Kristus. Setiap luka yang dialami dan dihayati sebagai bagian dari luka Kristus dalam peristiwa sengsara dan wafat. Penyerupaan ini pun tidak berhenti pada penderitaan, tetapi sampai pada puncak, yaitu kebangkitan. Nah, penghayatan iman yang seperti ini dalam konteks dunia saat ini, bagaimana kita melihat penderitaan disatukan dengan misteri penderitaan Kristus, dan kita akan mengalami misteri kebangkitan. Misteri kebangkitan Kristus itu sendiri. Jadi Kristus telah menunjukkan semua jalan itu untuk kita, lalu bagaimana kita menghidupi itu, dan akhirnya kita akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Nah, ini adalah presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Sekian dari kami CMF.